Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli suli wa ma'mul wa biniyati salahi syana zahiran wa batinan wa biniyati anna Allah al-karim yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yarzuquna kamal al-ikhlasi wal yaqin. Summa ila ruhi khususan mu'allifi hadzal kitab Al-Allamah Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Summa ila arwahi masyayikhina wa masyayikhina wa muallimina fid din. Summa ila arwahi abaina wa ummahatina. Summa ila arwahi jami' amwatil muslimin. Summa ila hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Segenap hadirin jamaah Masjid Jami Al-Hikmah rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita terhadap kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Kita sudah sampai pembahasan tentang Kitabul Adzkar wa Da'awat, bagian tentang zikir dan doa-doa. Yang lalu sudah kita bahas tentang adab berdoa, ya. Sudah kita bahas. Berikutnya adalah fadilatus sholati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, keistimewaan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersalawat adalah doa. Jadi ketika kita bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebetulnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu salawat dan bagaimana keistimewaannya? Bahkan salawat ini memang termasuk salah satu perintah Allah di dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Nabi. Nah, salawat merupakan bentuk jamak dari kata sholat. Jadi kata sholat, salawat itu sama, yang artinya adalah doa. Tadi kita sholat, itu sebetulnya kita sedang berdoa. Nah, menurut para ulama, bersolawat atau mengucapkan solawat atas Nabi hukumnya wajib sekali seumur hidup. Sekali seumur hidup, ya. Saya yakin semua nggak mungkin sekali nih, ya. Lebih. Makanya itu bersolawat harus kita jadikan sebagai satu kebiasaan. Jadi kalau sudah jadi satu kebiasaan, namanya sholawatan. Nah, dalil perintah bersolat atas Nabi adalah surat Al-Ahzab, surat yang ke-33 ayat 56 yang turun pada tahun kedua Hijrah. Berarti ayat tentang perintah bersolawat termasuk ayat Madaniyah. Dan ada ayat Makkiyah, ada ayat Madaniyah. Sudah kita bahas, ya, pada pertemuan sebelumnya. Jadi pada tahun kedua Hijrah, jadi Nabi ketika sudah menetap 2 tahun di Madinah, turunlah perintah untuk bersolawat. Nah, dalil yang berasal dari hadis banyak sekali yang berisi keistimewaan sholawat. Ini sebagai pengantar, ya. Berikutnya kita masuk dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kita lanjutkan. Wa qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa nafa'ana Allahu bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Summa qala
Fadilatus salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fadluhu sallallahu alaihi wasallam, tentang keistimewaan bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan termasuknya keistimewaan beliau. Wa qala Allah azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kurang besar ya. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Jadi Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi. Kalau Allah dan malaikat saja bersalawat atas Nabi, apalagi kita, ya. Ini kan Rasulullah salah satu makhluk Allah yang mulia, sampai Allah bersalawat kepada beliau, bahkan malaikat diperintahkan juga untuk bersalawat kepada beliau. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, dalam rangka mengikuti teladan Allah dan para malaikatnya, maka kita orang beriman juga diperintahkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, shallu 'alaihi, maka bersalawatlah kalian juga kepada beliau, kepada Rasulullah, wasallimu taslima, dan jangan lupa juga mengucapkan salam kepada Rasulullah. Maka seringkali kalau kita pembukaan khutbah atau ceramah, salawat dan salam. Maka jangan hanya salawat saja, tapi juga salam. Lalu apa kok Allah bersalawat kepada Rasulullah? Nah, maksud salawatnya Allah kepada Rasulullah maksudnya adalah memuji Nabi di hadapan para malaikat, merahmati beliau dan juga memberkahi beliau. Jadi itu makna Allah salawat kepada Nabi, ya. Sementara maksud salawat malaikat adalah mendoakan Nabi dan memohonkan ampun untuknya. Pandangan ini banyak bisa kita lihat dalam kitab-kitab tafsir, semisal tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Baghawi, dan tafsir-tafsir yang lain. Ini sudah pandangan yang masyhur, yang sudah terkenal dalam kitab-kitab tafsir para ulama. Nah, kalau Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi, lalu apa kepentingan kita bersalawat kepada Nabi? Sehingga kalau kita tahu kepentingan kita salawat kepada Nabi, maka kita tidak akan mau tinggalkan salawat kepada Nabi. Jawabnya bahwa Nabi tidak membutuhkan salawat kita kepadanya. Sebetulnya Nabi itu nggak butuh salawat kita kepadanya. Sebagaimana Allah dan para malaikat juga tidak punya kebutuhan kepada Nabi. Masa Allah butuh sama makhluk? Enggak gitu ya. Nah, makanya jangan dianggap bahwa Allah butuh sama makhluk. Namun salawat kita kepada Nabi merupakan bentuk penghormatan dan terima kasih kita kepada Nabi. Ingat, jadi ketika kita bersalawat kepada Nabi, kita sebetulnya sudah menunjukkan penghormatan dan terima kasih kita kepada Nabi. Dan juga sebagai bentuk kasih sayang Allah, makanya kita diberitakan salawat. Bentuk kasih sayang kepada Allah kepada kita, sebab dengan salawat itu kita mendapatkan ganjaran yang baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pandangan bisa kita lihat dalam kitab Tafsir Ar-Razi, Mafatihul Ghaib, atau Tafsir Al-Kabir, atau Tafsir Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi. Kitabnya tebal, berjilid-jilid. Itu termasuk kitab yang layak kalau punya waktu dipelajari. Jadi kalau kita bersalawat kepada Nabi, sebetulnya kita sedang menunjukkan penghormatan kita kepada Nabi dan juga sebagai bentuk terima kasih kita kepada Nabi. Makanya dalam sholat, salah satu rukun sholat adalah membaca sholawat kepada Nabi. Nanti pada rakaat terakhir disempurnakan dengan sholawat Ibrahimiyah.
Kenapa kok Nabi Ibrahim disertakan juga dalam sholat? Itu juga sebagai bentuk terima kasih kita kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sebab Nabi Ibrahim itu adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Nah, berikutnya bagaimana keistimewaan sholawat. Ini hadisnya tuh bahkan banyak sekali, bisa ratusan. Kalau kita membiasakan bersalawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita mendapatkan rahmat 10 kali dari Allah dan permohonan ampun 10 kali dari malaikat dengan hanya bersolawat 1 kali. Hanya 1 kali ya. Wa ruya annahu sallallahu alaihi wasallam jaa zata yaumin wal busyra turafi wajhihi. Diriwayatkan bahwa 1 kali Rasulullah itu datang dan tampak kegembiraan dalam wajahnya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya, innahu ja'ani Jibrilu alaihi salam, sesungguhnya Jibril sudah mendatangi saya, kata Rasul. Ini yang membuat Rasul jadi wajahnya ceria. Faqala, lalu Jibril berkata, ama tarda ya Muhammad alla yusalli alaika ahadun min ummatika salatan wahidatan illa sallaitu alaihi ashran. Wahai Muhammad, apakah engkau senang, apakah engkau ridha kalau adalah salah satu dari umatmu bersalawat kepadamu 1 kali saja, maka aku juga bersalawat kepadanya 10 kali. Wahai Muhammad, ridha enggak, senang enggak dengar berita ini? Tentu saja Rasulullah senang, makanya wajahnya itu terpantul kegembiraan. Wala yusallima alaika ahadun min ummatika illa sallamtu alaihi asyrak. Dan apakah juga engkau senang kalau ada umatmu yang bersalam 1 kali saja, maka aku juga mengucapkan salam padanya 10 kali. Jadi kalau kita bersolawat kepada Nabi 1 kali saja, malaikat bersolawat kepada kita 10 kali. Berarti kalau solawat malaikat adalah permohonan ampun kepada kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya sallat alaihi malaikatu ma shalla alayya. Rasul juga dalam satu kesempatan yang lain mengatakan, siapa yang bersalawat kepadaku maka malaikat juga bersalawat kepadanya sebagaimana dia sudah bersalawat kepadaku. Falyakilla abdun min zalika aw liyuksir. Oleh karena itu silakan deh mau salawatnya sedikit atau mau banyak. Nah. Jadi kan tadi dikatakan dia, kata Nabi, kalau kita salawat 1 kali Allah kasih rahmat 10 kali, malaikat memohonkan ampun 10 kali. Rasul tinggal bilang, ya udah kalau begitu udah tahu nih, mau banyakin salawat apa mau sedikitin salawat. Gitu. Kan kata Nabi begitu, silakan deh, mau sedikit silakan, mau banyak sih silakan. Ini sebetulnya halus Rasul mengatakan ya, kalau orang yang akalnya sehat, kalau sudah tahu keistimewaan sholawat, maka dia tidak akan sedikit bersolawat, apalagi mempermasalahkan orang yang bersolawat. Nabi kan bahasanya halus, ya silakan deh, mau sedikit atau banyak.
Kalau masih nggak nyambung juga dengan sabda Nabi, Nabi sampai bilang, wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna aulan nasi bi aktsaruhum alayya sholatan. Nah, ini keistimewaan yang ketiga. Kalau ingin mendapatkan prioritas Nabi pada hari kiamat, maka orang tersebut adalah orang yang paling banyak, paling sering bersolawat atas Nabi. Kita punya tabungan. Biasa tabungan kita kalau sudah di atas 1 M, namanya tabungan apa itu? Tabungan apa? Prioritas. Betul nggak? Yang punya uang 1 M lebih diam-diam aja ini. Kan kalau kita punya uang tabungan di atas 1 M, namanya tabungan prioritas ya. Bank tuh suka tahu tuh, kejar tuh yang mana nasabah tabungannya gede, dibikin tabungan prioritas. Nah, nanti di akhirat orang yang mendapatkan prioritas Nabi adalah orang yang paling banyak tabungan sholawatnya. Maka sampai kata Nabi, inna aulan nasi bi aktsaruhum alayya sholatan. Orang yang paling utama kedudukannya nanti di akhirat pada hari kiamat, kata Rasul, orang yang paling banyak, paling sering bersolawat kepada saya. Tuh, sampai Nabi itu dari cara halus sampai cara terang-terangan bilang ya. Pertama Nabi bilang, silakan deh, mau sedikit nggak apa-apa, mau banyak nggak apa-apa. Berikutnya Nabi kencengin, yang paling bagus, paling banyak sholawat. Kan sholawat itu gampang. Kita sholawat 5 menit saja sudah dapat 100 kali itu. Sampai kata Rasul mengatakan, wa qala sallallahu alaihi wasallam, bihasbil mu'mini minal bukhli an uzkira indahu fala yusalli alayya. Nabi dah bilang, banyakin sholawat. Kalau memang hatimu keras, ya udah sedikit, jangan sampai sedikit enggak. Sampai Nabi bilang, kalau orang yang namanya disebut nama Nabi tapi dia nggak mau mengucapkan sholawat, kata Nabi, itu ciri-ciri orang yang bakhil, orang yang pelit. Tuh ya, orang nama Nabi disebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia diam aja, nggak mengucapkan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, atau nggak mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau orang yang rajin bersalawat kepada Nabi, orang dermawan. Orang yang ketika disebut nama Nabi dia nggak bersalawat, kata Nabi, itu termasuk orang yang bakhil. Bakhil artinya kikir, pelit, medit, ya kebangetan banget itu ya. Karena Nabi udah makin itu tuh ya, sabda Nabi itu sampai bilang begitu tuh, ya Allah, Nabi sedang ngajarin sama kita, berterima kasihlah kepada orang yang sudah menyelamatkan kita. Kan Rasul sudah menyelamatkan kita, maka bentuk terima kasih kita adalah bersolawat kepada beliau. Makanya orang kalau sudah tahu keutamaan keistimewaan sholawat, ya tidak akan tinggalkan sholawat dalam satu hari. 100 saja itu sudah sedikit sebetulnya sholawat kepada Nabi. Maka salah satu, sampai nanti Nabi bilang, kalau memang nggak tiap hari sholawat kepada Nabi, jangan sampai 1 pekan nggak sholawat. Kapan itu? Pada hari Jumat. Sudah kita bahas ya, adab-adab hari Jumat itu memperbanyak sholawat kepada Nabi. Ya Allah, sampai harian nggak sholawat, Jumatan juga nggak sholawat. Masya Allah, ini lebih bakhil dari orang bakhil ini, lebih pelit dari orang pelit. Paling enggak tuh 1 pekan sekali dia sholawat. Bahkan tuh jamaah ada tradisi ngingatin kita, wah kan itu, kalau ketika khatib duduk di antara 2 mimbar, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad gitu ya, itu untuk ngingetin kita, sholawat.
Jangan sampai tidak sholawat 1 pekan sekali. Sebab ketika petugas mengucapkan seperti itu, sebetulnya dia sudah sedang membacakan ayat Al-Quran dan perintah Allah di dalam surat Al-Ahzab yang tadi. Ini Jumatan dari khotib Assalamualaikum warahmatullah sampai terakhir tidur dia. Bangun-bangun udah sholat gitu ya. Jadi memang ada orang yang Jumatan itu dia bukan untuk sholat Jumat, cuma mau tidur di bawah AC atau di bawah kipas angin. Sebab memang ada orang yang hanya bisa tidur ketika Jumatan. Masya Allah. Ada ya. Makanya di antara sunnah khutbah Jumat, khutbahnya jangan panjang-panjang. Nanti orang kelewat ngantuk. Singkat, padat, selesai. Dan termasuk juga kalau orang yang ngerti fikih khutbah Jumat, kalau khutbah kedua jangan lagi khutbah. Habiskan saja di khutbah pertama, khutbah kedua sudah singkat, sudah selesai. Makanya perlu manajemen isi khutbah, dibuat pointer 1, 2, 3, selesai. Wa qala sallallahu alaihi wasallam aktsiru minas sholati alayya yaumal jum'ah. Tuh, sampai Nabi bilang perbanyak kalian bersolawat kepadaku pada hari Jumat. Banyak bersolawat pada hari Jumat. Kan kebangetan ya, keharian nggak dia solawatan, sekali saja enggak, tiap hari enggak, sampai Jumatan dia nggak solawat juga. Subhanallah. Berarti cukuplah itu tanda orang itu tidak berterima kasih kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya keistimewaan sholawat adalah 1 kali sholawat mendapatkan 10 kebaikan dan dihapus 10 keburukan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya min ummati kutibat lahu asyru hasanatin wa muhiyat anhu asyru sayyiatin. Kata Rasul, siapa yang bersalawat kepadaku umatku, maka dicatatkan baginya 10 kebaikan, dihapus baginya 10 keburukan. Ya Allah, siapa yang nggak butuh kebaikan, siapa yang nggak pengen keburukannya dihapus. Maka di antara salah satu manfaat sholawat adalah takfiruz zunub, menghapuskan, menggugurkan dosa-dosa kita. Itu hanya 1 kali sholawat ya, dapat 10 dan hapus 10 keburukan. Maka nanti kalau sudah kita tahu fadilah keutamaan sholawat, jangan tinggalkan sholawat. Sebab kita sudah dengar ini hadis dari Nabi ya. Kalau kita masih dengar juga, tapi kita enggak, masih hati kita masih belum terbuka, cukuplah itu bahwa hati kita sudah banyak penyakitnya. Dan termasuk juga bersolawat ketika selesai mendengar azan, maka itu berhak mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man qala hina yusmi'ul adzana wal iqama Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah was salatil qa'imah shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa atihil wasilata wal fadilah wa darajata rafi'ah wa syafa'ata yaumal qiyamah halat lahu syafa'ati. Makanya selesai azan itu Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah was salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan il wasilata wal fadilah wa asul maqamam mahmudah dan seterusnya. Maka kalau orang membaca itu, dia berhak mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti pada hari kiamat nggak ada lagi bonus terbesar selain syafaat Rasulullah. Nggak ada. Semua itu nggak ada, nggak berlaku tuh pangkat, keluarga, keturunan, teman, nggak ada itu. Saat itu orang
menunggu syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para nabi yang lain juga memberi syafaat, tapi syafaat Rasul syafaatul uzma, syafaat yang terbesar. Orang soleh, orang alim juga nanti memberi syafaat. Tentu saja yang dipilih orang-orang yang dikenal gitu ya. Contoh kita sering hadir di majelis ulama gitu ya, pengajian ulama. Terus ulamanya kenal kita. Kalau dia ngasih syafaat, kira-kira yang dikasih orang lain atau jamaahnya? Pasti jamaah ya. Kepada jamaahnya, kepada santrinya, kepada muridnya. Termasuk juga kalau orang bersolawat berupa bentuk tulisan di dalam sebuah buku, itu selama tulisan solawat ada di buku itu, maka dia berhak mendapatkan ampunan dari mendapatkan permohonan ampunan dari para malaikat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya fi kitabin, barang siapa yang bersalawat kepadaku dalam sebuah kitab, berarti menuliskan ya salawat ya. Makanya kalau kita baca kitab-kitab ya dalam bahasa Arab seperti ini, itu pasti ada hamdalah dan salawatnya. Sebetulnya nulis apapun, nulis buku ya, khutbah, ceramah, kemudian juga apalagi nulis skripsi, tesis, disertasi, itu kalau ada sholawatnya di situ, sepanjang nama Rasulullah ada di buku itu, di karya tulis itu, maka malaikat akan memohonkan ampun bagi yang menulisnya. Ya Allah, betapa sayangnya Rasulullah kepada kita. Man shalla alayya fi kitabin lam tazalil malaikatu tastaghfir lahu ma dama ismi fi zalikal kitabi. Siapa yang bersalawat kepadaku dalam sebuah buku, sebuah kitab, berarti bentuknya tulisan ya. Tulisan itu sama dengan ucapan al-kitabah kal khitabah. Maka malaikat akan senantiasa memohonkan ampun baginya sepanjang selama namaku masih tertulis dalam kitab atau buku tersebut. Mungkin baru dengar hadis ini ya. Ini hadis riwayat Imam At-Tabrani, rawahu At-Tabrani fil Awsat wal Hatib fi syarfi ashabil hadis wa Ibnu Asakir fi tarihi Dimashq. Ini ulama sudah meriwayatkan Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat, Al-Hatib dalam kitab Syaraf Ashabil Hadis, keutamaan para ahli hadis, dan juga Ibnu Asakir dalam Tarikh Damaskus. Sampai menulis sholawat saja itu ada manfaatnya. Kemudian juga bukan hanya itu, sampai Allah menganjurkan bersalawat kepada Nabi, dan Rasulullah juga menganjurkan kepada kita, sampai kata Rasulullah qala sallallahu alaihi wasallam, inna fil ardi malaikatan sayyahina yuballighuni an ummati assalam. Sampai-sampai Allah mengutus para malaikat yang tugasnya keliling. Jadi malaikat tugasnya keliling bumi hanya untuk mendengar, melihat, mencari siapa orang yang mengucapkan sholawat dan salam kepada Nabi, lalu kemudian itu disampaikan kepada Rasul. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Kan barusan saya sholawat tuh malaikat lapor sama Nabi, ya Rasul, tadi ada umat musifulan di dalam Masjid Al-Hikmah bersalawat kepadamu, nih kami setor, kami sampaikan. Jadi kalau makin banyak kita bersalawat, berarti makin banyak nama kita dia setorkan kepada Rasulullah. Kalau nama kita sering disebut di hadapan orang, kira-kira orang itu hafal nggak nama kita? Hafal nggak? Hafal. Nah nanti Nabi juga begitu, ingat, ini umatku nih
yang paling banyak bersalawat, paling banyak laporannya dari para malaikat. Masih nggak mau juga salawat kepada Nabi. Kebangetan kita itu. Insya Allah sampai Allah mengutus malaikat yang cuma tugasnya keliling tuh di bumi nyari orang yang bersalawat dan mengucapkan salam kepada Nabi dan dilaporkan kepada Rasul. Masih nggak percaya juga sampai kata Rasul, wa qala sallallahu alaihi wasallam laisa ahadun yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi assalam. Sampai kata Rasul, saya ini kan sudah di alam barzah, tapi kalau ada umatku yang mengucapkan salam, salawat, salam kepadaku, maka Allah kembalikan rohku ke dalam tubuhku, jasadku, dan aku jawab salamnya. Bayangin sampai begitu. Kira-kira di bumi ada nggak orang yang nggak bersalawat? Ada. Setiap detik sebetulnya orang bersalawat tuh. Kita nggak salawat nih, tapi orang lain salawat. Berarti setiap detik Rasul itu dikembalikan ruhnya hanya untuk menjawab salam umatnya. Makanya sebetulnya para nabi itu tidak wafat di alam kuburnya. Mereka tetap hidup di alam barzah. Makanya kalau kita ziarah ke Rasulullah itu jangan anggap ziarah ke makamnya belaka. Kita sedang ziarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka datang kita nunduk, ya Rasulullah. Jangan dianggap Rasulullah itu mati di alam kubur. Jangankan para nabi, para syuhada, mereka tidak mati di alam barzah, namun mereka tetap mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sampai Rasul itu di alam barzahnya itu menjawab salam umatnya, baik dari jauh atau dari dekat. Dari jauh saja, dari sini, dari Duren Sawit, Rasul jawab salam kita, apalagi di hadapan makam beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, orang kalau tahu fadilah salawat dia itu cinta sama Rasul. Lalu bagaimana? Waqila ya Rasulullah wa kaifa nusalli alaika? Ya Rasul, kalau memang diperintahkan salat, bagaimana kami bersalawat kepadamu? Faqala qulu Allahumma shalli ala Muhammad abdika wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini yang dikenal dengan salawat Ibrahimiyah, salawat yang dibaca ketika kita sholat. Itu versi panjang. Yang pendek kayak apa? Ya sudah, Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Udah itu. Masih panjang juga, sallallahu ala Muhammad. Tuh masih. Kalau masih kepanjangan, pendek juga itu ya. Kalau saking sibuknya banget gitu sama dunia gitu, sampai nggak sempat sholawat, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah begitu. Kali manusia super sibuk sama dunia, sholawat saja nggak sempat, sampai yang tersingkat saja masih nggak juga. Nah itu udah kebangetan banget. Na'udzubillah min zalik. Jangan sampai kita begitu. Apalagi kita ini sudah, mohon maaf, sudah 60-an, 50 ke atas. Udah banyak-banyakin zikir, banyak-banyakin sholawat. Sebab nanti kalau kita sakaratul maut itu, lisan kita susah ngucapin kalimat tauhid kalau nggak biasa diajak berzikir. Susah nanti. Sebab nanti orang wafat itu bergantung bagaimana hidupnya. Sudah banyak contoh kalau hidupnya itu dikuasai harta, waktu sakaratul maut yang diingat hartanya saja.
Orang sibuk mengucapkan kalimat tauhid, yang diingat masalah harta atau urusan-urusan dunia. Nauzubillah. Jangan sampai begitu. Maka kita biasakan berzikir. Maka kalau kita perhatikan itu sebetulnya di situ. Selama lidah kita basah dengan zikir itu baik. Bahkan kalau kita berangkat haji, supaya lidah kita ini basah dengan zikir, apa anjurannya? Baca apa itu? Kalau kita lagi pakai haji, ini kan lagi musim haji nih, baca yang namanya talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ulang terus sepanjang jalan. Itu sebetulnya metode sedang melatih lidah kita tuh basah dengan zikir. Tuh, kan haji wajibnya sekali seumur hidup. Dipaksa tuh diam-diam sebetulnya kita itu. Kita gunakan lidah lisan kita untuk zikir kepada Allah. Oke. Nah, kata Imam An-Nawawi, kalau kita bersalawat kepada Nabi, maka gabungkan lafaz salawat dan salam. Jangan hanya pada salah satu saja. Jangan hanya Allahumma sholli ala Muhammad, tapi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, atau kepanjangan deh, Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad, gitu. Itu versi singkat ya. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad atau ala Sayyidina Muhammad. Maka Sayyidina lebih afdal, juga bentuk adab kepada beliau. Makanya kalau kita baca doa kunut itu, kalau dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, ketika selesai itu ditutup dengan sholawat kepada Rasul. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Jadi Ustaz kita sudah contohkan itu, betul. Jadi kalau jadi imam di terakhirnya itu salawatnya itu dikencengin dikit. Dan kita yang di belakang itu kalau kunut tetap baca salawat itu. Bahkan tambah ada tabrik, ada barokah ya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Itu lebih afdal lagi. Jadi boleh dengan fi'il madhi, juga boleh dengan fi'il amr. Allahumma sholli atau sallallahu, boleh. Jadi lafaznya itu salawat digabung dengan lafaz salam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sholah belakangnya salam, kalau sholli belakangnya salim, gitu ya. Allahumma sholli wa sallim. Kalau wassallallahu nanti ujungnya wasallama. Jadi gabungkan lafaz sholawat dan salam. Bahkan ada satu kisah salafus soleh menarik ini. Ini di Mukhtasarnya nggak ada ya. Ini disebutin di kitab Ihya. Ini ada seorang salafus soleh, dia bilang kuntu aktubul hadis, saya ini menulis hadis. Berarti ini seorang ulama ya, dia sedang menulis hadis dalam sebuah buku. Wa usolli ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi wa la usallimu. Dalam hadis, dalam kitab itu saya cuma tulis Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, nggak ditulis Allahumma sholli wa sallim, gitu ya. Aku hanya menuliskan salawat saja tanpa salam. Fara'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manam. Lalu malamnya aku bermimpi memimpikan Nabi. Faqala, lalu kata Nabi, amatatimmu sholata alayya fi kitabik. Kata Nabi kepada ulama ini, mengapa engkau tidak tuntaskan, sempurnakan salawatmu kepadaku dalam kitabmu itu yang kau tulis? Artinya Rasul bilang, kenapa kok nggak ada salamnya, cuma sholawat saja.
Allahumma sholli ala Muhammad, nggak ditambahin Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Fama katabtu ba'da zalika illa sallaitu wa sallamtu alaihi. Sejak peristiwa aku memimpikan Nabi, sejak itu saya nggak pernah kalau mengucap salawat melainkan saya tambahkan salam saja, salam juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kisah salafus saleh ya. Maka orang yang suka salaf-salaf yang begini nih harus dipelajari. Jadi orang-orang salaf itu saking ketemu Nabi, cuma gara-gara nggak mengucapkan menulis salam, Nabi bilang, kenapa nggak disempurnakan? Ini ada bahkan rawu al-Hafiz al-Salafi fil wajiz fi zikri al-majaz wal mujiz. Jadi riwayat-riwayat ini jangan dikira nggak ada sanad riwayatnya ya. Orang tuh sampai ditegur Nabi, berarti kan sudah ya Allah. Kan salahnya salah sedikit ini ya, bukan dosa gitu ya, adab. Sampai Nabi bilang, sempurnakan salawatmu di buku yang engkau tulis. Ya Allah. Bahkan Imam Al-Ghazali juga, ini juga diriwayatkan, wa ruya an Abi Al-Hasani Asy-Syafi'i qala ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang salaf juga mimpi ketemu Nabi. Fakultu, lalu dia bertanya, ya Rasulullah, bima juziya Syafi'i radhiyallahu anhu anka haitsu yaqulu fi kitabihi ar-risalah. Ya Rasulullah, bagaimana Allah itu membalas Imam Asy-Syafi'i ketika dia menuliskan salawat di akhir kitabnya Ar-Risalah, wa sallallahu ala Muhammadin kullama zakarahu zakirun wa ghafala an zikrihil ghafilun. Jadi Imam Asy-Syafi'i dalam menulis kitab Ar-Risalah, ini orang yang belajar usul fiqh wajib kitab Ar-Risalah ya. Itu di akhir kitab Imam Asy-Syafi'i menulis salawat, bunyinya wa sallallahu ala Muhammadin kullama zakarahu zakirun wa ghafala an zikrihil ghafilun. Semoga Allah bersalawat kepada Muhammad sebagaimana sebanyak orang yang ingat dan juga sebanyak orang yang lupa, sampai begitu. Jadi kata Imam Asy-Syafi'i, kalau ada orang yang banyak bersalawat, catat. Ada juga orang yang banyak lupa, sebanyak juga. Ya Allah. Ini menarik salawatnya. Faqala sallallahu alaihi wasallam juziya anni annahu la yuqafu lil hisab. Gara-gara Imam Asy-Syafi'i menulis salawat itu di akhir kitabnya Ar-Risalah, nanti pada hari kiamat Imam Asy-Syafi'i tidak lagi dihisab. Ini masyhur cita-cita begini nih. Kalau kita belajar agama tuh ketemu tuh yang begini ya. Jadi Masya Allah. Jadi salawat ini sahabat amalkan, salafus saleh amalkan. Dan kita pun karena sudah tahu bagaimana keutamaan salawat, anggap deh kisah itu kita nggak percaya, silakan nggak percaya kitab itu. Tapi jangan nggak percaya Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih nggak percaya juga ini. Banyak ulama yang menulis tentang keistimewaan salawat. Semisal Ibnu Qayyim ya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Itu wafat 691 Hijriah. Nulis kitab namanya Jila'ul Afham. Jila'ul Afham, ini kitabnya sebelah kiri. Fi fadli salati wassalam ala khairil anam. Nih, sebelah kiri ya. Ini sengaja saya fotokan supaya Bapak Ibu semangat sholawat. Nah, kalau ulama, kelas ulama saja sampai begini nulis buku itu. Ini kalau kitab ini sekitar 700 halaman. Tuh. Itu Ibnu Qayyim itu sampai 500 lebih hadis ditulis loh tentang keistimewaan sholawat. Jangan anggap sepele ini.
Apalagi buat orang yang suka nyebut nama-nama Ibnu Qayyim apa-apa. Ini Ibnu Qayyim nih ya. Tuh. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan ada 40 manfaat orang bersolawat. 40. Ditulis tuh di kitab itu tuh. Salah satunya kalau orang rajin bersolawat bisa hajatnya itu bisa gampang terkabul. Ada juga Ibnu Hajar Al-Haytami 974 Hijriah menulis kitab Ad-Durrul Mandud sebelah kanan. Ad-Durrul Mandud fi sholati wassalami ala sahibil maqamil mahmud. Ad-Durrul Mandud fi sholati wassalami ala sahibil maqamil mahmud. Nih Ibnu Hajar Al-Haytami ini seorang muhaddis dan juga seorang faqih. Nah dalam kitab-kitab tersebut ditulis tentang keistimewaan sholawat, manfaat sholawat, waktu dan tempat mengucapkan sholawat, dan efek negatif kalau enggak bersholawat. Nanti di Ibnu Hajar ini ada itu mengutip sebuah hadisnya sementara ulama nilai dhaif, tapi ada yang menilai hadis ini sebagai hadisnya hasan. Jadi kalau orang jarang atau dia nggak mau bersolawat, nanti jalan menuju surganya itu dia banyak salahnya. Kalau tadi orang yang ketika Nabi disebut dia nggak bersolawat dianggap sebagai orang bakhil, nanti juga dalam riwayat kitab ini kalau orang yang ketika disebut nama Nabi nggak bersolawat, nanti dia tidak akan bisa melihat wajah Nabi pada hari kiamat. Ini ulama udah ngumpulin nih hadis-hadis begini nih. Kita mah levelnya 10 doang hadisnya. Ini sampai ratusan hadis. Ibnu Qayyim sampai 500 hadis. Udah saya cek. 500 hadis lebih. 40 manfaat hadis, 40 manfaat kalau orang baca sholawat. Tuh sampai ulama begini ya. Oh, berikutnya adalah keistimewaan istighfar. Berarti cukup sampai di sini. Bagaimana bersolawat kepada Nabi itu merupakan sebetulnya adalah doa. Doa kita kepada Allah supaya Allah memohonkan, memberikan rahmat, memuji beliau, dan juga agar para malaikat memohonkan ampun kepada Nabi. Jadi gitu ya, bersolawat sebetulnya kita berdoa kepada Allah. Dan itu memang diperintahkan. Ada pertanyaan? Sudah jam 6. Cukup ya? Yang begini pokoknya saking gamblangnya udah amalkan. Jangan ditentang-tentang. Jangan. Salawat. Sebab hadisnya 900-an, perintahnya juga jelas. Ngeri kalau kita baca kitab-kitab ini, kalau orang sengaja tidak mau bersalawat, ngeri. Ini nggak saya tuliskan saja, bahayanya itu ngeri. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, nanti insya Allah kita lanjutkan tentang fadilatul istighfar. Termasuk juga kalau tadi ini Rasul Allah menganjurkan sering-sering bersalawat, juga nanti ada anjuran sering-sering banyak-banyak beristighfar. Istighfar artinya minta ampun. Jadi kalau istighfar jangan berpikir istighfar itu kalau kita banyak dosa. Enggak ya. Orang bahkan makin banyak amalnya, makin dia soleh, makin dia alim, dia harus makin banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah buat kita orang awam, istighfar juga ada manfaatnya. Maka nanti istighfar itu bisa menjadi salah satu solusi terhadap masalah yang sedang kita hadapi. Yang ini insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wallahu a'lamu bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.